saat mereka bosan, mereka ya bakal mencari pasangan yang baru. Halo Dir, kembali lagi bersama aku di Ceritanya Perempuan. Dir, belakangan ini kan lagi heboh nih kasus-kasus perselingkuhan. Entah itu di media sosial seperti Instagram, TikTok. Setiap aku buka Twitter, buka TikTok, ada aja kasus-kasus perselingkuhan baru nih. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satunya ada artis papan atas yang lagi heboh banget. Pasti mungkin kalian bakal tahu nih siapa artisnya, dimana diduga bahwa si suaminya ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selain melakukan kekerasan, ternyata suaminya ini diketahui juga berselingkuh dari istrinya. Wah, kasihan banget ya istrinya. Oh ya, sebelumnya aku pengen justifikasi ya. Aku bukan ingin ngegibahin artis, bukan ngegibahin orang. Sejujurnya aku juga turut berduka untuk istrinya, dimana kan kita tahu bagaimana ya perasaan perempuan yang dikhianati oleh orang yang sangat disayanginya. Tapi mau gimana ya, perselingkuhan itu gak bisa kita hindari. Ada aja berita-berita yang heboh. Yang paling heboh salah satunya yaitu tentang perselingkuhan. Ini merupakan salah satu isu yang paling sering terjadi di rumah tangga. Jadi aku udah coba ulas beberapa sumber informasi terkait dengan kenapa sih seseorang itu bisa berselingkuh. Ada beberapa faktor nih Dir yang diketahui yang menyebabkan seseorang itu berselingkuh dari aspek sisi psikologi individu. Yang pertama itu ada kontrol diri yang buruk. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan kontrol diri yang rendah, ketika melakukan sesuatu, dia tuh nggak memikirkan apa dampak ke depan. Misalnya, saat kamu bertengkar dengan pasangan kamu nih, dia langsung tinggalin kamu, maksudnya nggak balas chat kamu, menghilang di telepon, nggak diangkat. Jadi dia tuh nggak mampu mengontrol dengan apapun permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Itu tandanya seseorang itu nggak bisa mengontrol dirinya, atau dia langsung marah-marah ketika kamu melakukan suatu kesalahan. Tiba-tiba pasangan kamu ini langsung berontak, marah-marah sama kamu tanpa memikirkan konsekuensi apa yang terjadi dengan kamu. Ini salah satunya ciri-ciri orang yang memiliki kontrol diri yang rendah. Yang kedua, yaitu kemarahan. Jadi, ketika seseorang ini, misalnya nih, kamu dengan pasangan kamu memiliki masalah ini terus terjadi berulang-ulang. Contohnya ya, misalnya aku kasih contoh nih untuk masalahnya. Misalnya kamu ini lebih hebat, entah itu tingkat pendidikan ataupun status sosial dengan pasangan kamu, dan kamu secara nggak sengaja sering merendahkan pasangan kamu. Misalnya, iya, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kan kamu cuma tamat SMA. Gitu, ini contohnya ya. Nah, di saat itu pasangan kamu ini akan terus merasa rendah diri dengan kamu karena kamu sering membahas status dia yang lebih rendah daripada kamu. Lama-lama kan kemarahan ini kan terus terpendam. Jadi suatu hari ketika kemarahan ini mulai membuncah, ketika pasangan kamu ini nggak bisa lagi menyimpan kemarahannya, salah satu cara yang dia lakukan adalah dengan berselingkuh. Berselingkuh ini seakan-akan menjadi cara dia untuk membalas dendam dengan kemarahan tersebut. Yang ketiga yaitu mencari perhatian. Kenapa ya? Apa hubungannya kira-kira mencari perhatian dengan berselingkuh? Individu yang suka mencari perhatian ini, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangannya. Mungkin mereka tipe-tipe seperti orang-orang yang ingin memiliki pasangan romantis, pasangan yang selalu tanya kabar tentang mereka. Nah, di saat ekspektasi mereka ini nggak terpenuhi, mereka akan mencoba mencari kekurangan itu di orang lain. Misalnya, kurang mendapatkan kebahagiaan secara emosional. Cara menutupi kekurangan emosional tersebut dilakukan dengan mencari perhatian kepada orang lain. Makanya ada beberapa selingkuh yang tidak melibatkan perasaan. Ibaratnya itu seperti iseng, cuman iseng-iseng aja chat perempuan lain. Kenapa? Karena iseng. Ya, mereka membutuhkan dukungan emosional yang lebih dari orang lain. Jadi sebenarnya tujuan dari selingkuh mereka ini bukan untuk menjalin hubungan serius, tapi cuman iseng aja. Keempat yaitu ada kepribadian narsistik. Gimana nih kepribadian narsistik? Kepribadian narsistik ini mereka hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Kamu pernah lihat nggak misalnya orang yang selalu memuji dirinya. Ketika melihat temannya ada pencapaian, mereka nggak memuji orang tersebut, tapi mereka akan selalu memuji dirinya. Jadi seakan-akan
pencapaian orang lain itu nggak terlihat ke mereka. Mereka cuman fokus apa yang ada di diri mereka sendiri. Jadi kurang mengapresiasi gitu. Kamu punya pasangan nih, kamu udah melakukan sesuatu untuk dia. Nah, di mata mereka itu nggak pernah cukup, karena menurut mereka apa yang kamu lakukan untuk mereka itu nggak berharga. Dia nggak akan melihat effort kamu, apa yang udah kamu usahakan untuk dia. Orang-orang narsistik ini ya, mereka itu cenderung ego. Jadi mereka nggak peduli apa tindakan yang mereka lakukan ke orang lain. Penting bagi mereka apa yang mereka lakukan itu menyenangkan diri mereka. Nih misalnya, mereka udah menjalin hubungan kan. Walaupun hubungan itu mungkin kita anggap udah lama, tapi di satu saat mereka bosan, mereka ya bakal mencari pasangan yang baru. Dan mereka itu nggak merasa bersalah. Oke, dear. Sekian cerita perempuan pada hari ini. Semoga apa yang aku ceritain tadi ada hikmahnya ya untuk kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment.